Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bisa bertemu lagi di channel Ruang Cerita. Semoga keberkahan memberkati kita. Amin. Selamat menikmati cerita kali ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Nadia. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan taat beragama. Ibunya, Bu Siti, adalah seorang guru mengaji, sementara ayahnya, Pak Rahman, bekerja sebagai petani. Dalam keluarga mereka, agama bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga jalan hidup yang dipegang teguh. Setiap pagi, Nadia selalu bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Setelah itu, ia akan duduk di serambi rumahnya, membaca Al-Quran sambil menunggu azan subuh berkumandang. Ia terbiasa menjalani hari-harinya dengan disiplin, sekolah, membantu orang tua, mengaji, dan mengikuti kegiatan keagamaan di desa. Namun, meski hidupnya sederhana, Nadia memiliki impian besar. Ia ingin kuliah di kota dan menjadi seorang pendakwah yang bisa menyebarkan kebaikan ke lebih banyak orang. Impian yang menjadi nyata. Ketika pengumuman hasil seleksi universitas tiba, Nadia nyaris tidak bisa menahan air matanya. Ia diterima di salah satu universitas ternama di ibu kota. Itu adalah kebanggaan besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya dan seluruh desa. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan kekhawatiran. Ayah dan ibunya sadar bahwa kehidupan di kota besar jauh berbeda dengan desa mereka. Banyak hal yang bisa menggoyahkan keimanan seseorang, terutama bagi seorang gadis muda seperti Nadia. Nak, kau harus ingat, dimanapun kau berada, jangan pernah tinggalkan sholat dan jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Pesan Pak Rahman dengan suara berat. Iya, Yah. Nadia berjanji akan menjaga diri dan tidak akan mengecewakan ayah dan ibu. Jawabnya dengan yakin. Dengan restu dari orang tuanya, Nadia berangkat ke kota. Ia tinggal di asrama khusus perempuan yang disediakan oleh kampus, bersama beberapa mahasiswa lain yang juga berasal dari daerah berbeda. Pertemuan dengan kelompok dakwah. Di hari pertama perkuliahan, Nadia merasa kagum dengan suasana kampus yang megah dan penuh semangat. Meski sedikit canggung, ia mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan teman-teman yang memiliki nilai-nilai serupa. Salah satunya adalah Hana, seorang mahasiswi senior yang aktif dalam organisasi dakwah kampus. Hana sangat ramah dan terlihat begitu bijaksana dalam berbicara tentang agama. Nadia, kalau kamu ingin bergabung dengan komunitas yang bisa memperkuat imanmu, kamu bisa ikut kajian yang diadakan oleh kelompok kami, kata Hana suatu sore. Tanpa ragu, Nadia menerima ajakan itu. Baginya, ini adalah kesempatan baik untuk terus memperdalam ilmunya dan menemukan lingkungan yang mendukungnya untuk tetap berada di jalan yang benar. Dalam kajian pertamanya, ia bertemu dengan Ustaz Haris, seorang pembimbing spiritual di kelompok tersebut. Pria itu memiliki wibawa dan kata-katanya begitu menenangkan. Saudara-saudaraku, di dunia yang penuh fitnah ini, kita harus berpegang teguh pada syariat Tuhan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam gaya hidup yang menyesatkan, ujar Ustaz Haris dengan suara yang berwibawa. Mendengar ceramah itu, Nadia semakin yakin bahwa kelompok ini adalah tempat yang tepat baginya. Ia pun mulai rutin menghadiri kajian dan terlibat aktif dalam kegiatan dakwah kampus. Jauh dari rumah, dekat dengan iman, hari-hari Nadia kini dipenuhi dengan aktivitas yang semakin mendekatkannya pada agama. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih syar'i, membatasi pergaulannya hanya dengan teman-teman seiman, dan menghindari segala hal yang dianggap bisa merusak keimanan. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam komunitas tersebut, semakin banyak pula aturan yang harus ia patuhi. Tidak boleh berteman dengan lawan jenis yang bukan mahram, tidak boleh ikut dalam diskusi yang mempertanyakan ajaran agama, dan harus selalu tunduk pada arahan senior dalam kelompok. Awalnya, Nadia merasa semua ini adalah bagian dari proses menuju kedekatan dengan Tuhan. Namun, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bagaimana kelompok ini membentuk pola pikir dan membatasi kebebasan individu. Suatu hari, saat sedang berjalan menuju kelas,
Ia bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Raka. "Nadia, kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini. Jarang terlihat di perpustakaan," kata Raka dengan senyum ramah. Nadia mengenal Raka sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif dalam diskusi akademik. Namun, ia juga tahu bahwa Raka bukan bagian dari kelompok dakwahnya, dan itu membuatnya ragu untuk terlalu banyak berbicara dengannya. "Aku sedang banyak kegiatan di organisasi dakwah," jawab Nadia singkat. Raka mengangguk, lalu berkata, "Bagus kalau kamu punya prinsip, Nat. Tapi jangan sampai kamu kehilangan kesempatan untuk berpikir kritis juga." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Benarkah selama ini ia telah membatasi dirinya terlalu banyak? Apakah keyakinannya murni datang dari hatinya sendiri? Atau karena ia diajarkan untuk tidak mempertanyakan apapun? Namun, sebelum pertanyaan-pertanyaan itu sempat berkembang dalam pikirannya, ia segera mengusirnya jauh-jauh. "Tidak, aku tidak boleh ragu. Aku sudah memilih jalan ini," batinnya meyakinkan diri sendiri. Nadia belum menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Nadia di kampus semakin dipenuhi dengan aktivitas dakwah. Setiap sore setelah kuliah, ia menghadiri kajian bersama kelompoknya, mengikuti diskusi dengan sesama anggota, dan mendengarkan ceramah dari Ustaz Haris. Ia merasa hidupnya semakin terarah. Dalam komunitas ini, ia menemukan lingkungan yang menjauhkan dirinya dari pengaruh dunia luar yang dianggap menyesatkan. Ia diajarkan bahwa kehidupan modern di kota penuh dengan fitnah dan hanya dengan bergabung dengan mereka, ia bisa selamat dari kesesatan. Namun, tanpa ia sadari, semakin ia tenggelam dalam kelompok ini, semakin banyak aturan yang mengikat dirinya. Larangan-larangan baru. Di sebuah pertemuan kecil antara Nadia dan beberapa anggota lainnya, Hana, senior yang membawanya masuk ke kelompok ini, mulai menjelaskan beberapa aturan tambahan. "Kita harus berhati-hati dalam bergaul, terutama dengan lawan jenis," kata Hana serius. "Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh berbicara terlalu banyak tanpa keperluan syar'i. Itu bisa menimbulkan fitnah." Nadia mengangguk, menerima ajaran itu tanpa banyak bertanya. Baginya, menjaga batas dengan lawan jenis adalah bagian dari menjaga kehormatan sebagai seorang wanita muslimah. Namun, aturan ini mulai menjadi masalah ketika ia kembali bertemu dengan Raka. Pertemuan dengan Raka. Suatu siang di perpustakaan, Nadia sedang membaca buku tentang filsafat Islam saat Raka tiba-tiba duduk di meja sebelahnya. "Nadia, boleh aku duduk di sini?" tanyanya dengan nada santai. Nadia ragu sejenak, mengingat peringatan yang diberikan kelompoknya, tetapi akhirnya mengangguk. "Aku lihat kamu sekarang banyak ikut kegiatan dakwah, ya?" Raka membuka pembicaraan. "Iya, menurutku itu penting untuk memperkuat iman," jawab Nadia dengan senyum tipis. Raka mengangguk. "Bagus kalau kamu menemukan keyakinan dalam agama. Tapi, aku penasaran. Apakah kamu pernah berpikir untuk mempertanyakan beberapa hal yang diajarkan padamu?" Nadia mengernyit. "Maksudmu? Misalnya, kenapa perempuan harus selalu dibatasi dalam pergaulan? Kenapa harus ada aturan yang begitu ketat? Bukankah agama itu harusnya membebaskan, bukan membelenggu?" Pertanyaan Raka membuat Nadia terdiam. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari menjaga kesucian, tetapi untuk pertama kalinya, ada keraguan kecil di hatinya. "Raka, iman itu soal kepatuhan. Kita tidak harus mempertanyakan semua hal, yang penting kita taat," jawab Nadia akhirnya. Raka tersenyum tipis. "Taat itu baik, Nadia. Tapi kalau kita tidak boleh bertanya, bagaimana kita bisa benar-benar memahami keyakinan kita sendiri?" Pembicaraan itu berakhir tanpa jawaban pasti. Namun, kata-kata Raka terus terngiang di benak Nadia. Teguran dari kelompoknya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Raka, Nadia dipanggil oleh Hana dan beberapa anggota senior lainnya. "Kami melihatmu berbicara dengan laki-laki di perpustakaan," kata Hana dengan nada serius. "Iya, tapi itu hanya diskusi biasa," jawab Nadia cepat. "Kamu harus lebih berhati-hati, Nadia. Jangan biarkan pemikiran luar merusak imanmu."
Raka itu termasuk orang-orang yang suka mempertanyakan ajaran agama. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan orang seperti itu. Tambah seorang anggota senior lainnya. Nadia merasa sedikit tidak nyaman. Apakah hanya berbicara dengan seseorang bisa menjadi ancaman bagi imannya? Namun, ia tidak ingin mengecewakan komunitas yang telah menerimanya dengan hangat. Aku mengerti. Aku akan lebih berhati-hati, jawabnya dengan suara pelan. Meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah jalan yang benar, dalam hati kecilnya, pertanyaan yang diajukan Raka masih berputar-putar dalam pikirannya. Apakah keyakinannya ini benar-benar pilihan yang ia buat dengan kesadaran penuh? Ataukah ia hanya mengikuti sesuatu tanpa benar-benar memahami alasannya? Nadia belum menyadari bahwa ini adalah awal dari konflik batin yang akan semakin besar di dalam dirinya. Malam itu, setelah kajian rutin di masjid kampus, Nadia berjalan sendirian melewati lorong menuju gerbang. Biasanya, ia pulang bersama beberapa teman, tetapi kali ini mereka sudah lebih dulu beranjak. Suasana di sekitar masjid sudah mulai sepi, hanya ada beberapa orang yang masih berada di dalam. Saat ia hampir mencapai pintu keluar, sebuah suara menghentikannya. "Nadia, tunggu sebentar." Suara berat itu berasal dari belakangnya. Nadia menoleh. Ustaz Haris berdiri di sana dengan senyum yang tampak ramah. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa berbeda malam ini. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu sebentar. Bisa masuk ke ruangan kajian dulu?" Nadia ragu sejenak. Ruangan kajian berada di sisi masjid yang lebih terpencil. Biasanya digunakan untuk diskusi kelompok inti. Meski merasa sedikit aneh, ia berpikir mungkin ini tentang program dakwah yang akan datang. "Iya, Ustaz," jawabnya pelan, masih berusaha berpikir positif. Di dalam ruangan yang sepi. Begitu masuk, pintu ruangan ditutup. Lampu di dalam remang-remang. Hanya ada meja kecil dan beberapa kursi. Nadia berdiri di dekat pintu, menunggu Ustaz Haris berbicara. "Kamu semakin pintar, semakin matang dalam dakwah," kata Ustaz Haris, melangkah lebih dekat. "Aku melihat potensi besar dalam dirimu, Nadia." Nadia tersenyum kecil. "Terima kasih, Ustaz. Saya hanya ingin menjalankan ajaran Islam sebaik mungkin." Ustaz Haris mengangguk, tetapi kemudian ekspresinya berubah menjadi lebih serius. "Kamu tahu, menjadi wanita muslimah yang kuat bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal ujian. Kadang, kita harus melewati cobaan untuk membuktikan keimanan kita." Kata-kata itu membuat Nadia merasa tidak nyaman. "Ujian seperti apa, Ustaz?" tanyanya hati-hati. Ustaz Haris tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah lebih dekat lagi hingga jaraknya dengan Nadia semakin sempit. Kedekatan dengan guru, dengan pemimpin spiritual, itu bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan iman, katanya. Suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. Nadia mundur sedikit. Jantungnya mulai berdegup kencang. "Maksud Ustaz?" Saat itu, Ustaz Haris mengangkat tangannya, mencoba menyentuh bahu Nadia. Nadia spontan menepisnya dan melangkah mundur. "Ustaz, ini tidak benar." Suaranya mulai gemetar. Tetapi Ustaz Haris tetap tersenyum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Jangan takut, Nadia. Aku hanya ingin membimbingmu lebih dekat." Ia bergerak lebih cepat, berusaha menggenggam pergelangan tangan Nadia. Kali ini lebih kuat. Nadia tersentak. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi genggaman itu semakin erat. "Ustaz, lepaskan saya," serunya, panik. Namun, bukannya melepaskan, Ustaz Haris justru semakin mendekat, mencoba menariknya lebih dalam ke dalam ruangan. "Jangan melawan, Nadia," bisiknya. "Kamu istimewa. Aku hanya ingin membimbingmu seperti aku membimbing yang lain." Nadia berusaha memberontak, tetapi Ustaz Haris lebih kuat. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, dalam kepanikan itu, ia teringat kisah Nabi Yusuf. Bagaimana beliau berusaha melarikan diri dari fitnah dan jebakan seorang wanita yang ingin menodainya. Dengan sisa tenaga, Nadia mendorong tubuh Ustaz Haris sekuat mungkin hingga pria itu sedikit tersentak ke belakang. Tanpa pikir panjang,
Ia segera berlari ke arah pintu dan menarik gagangnya. Tetapi pintu terkunci. Nadia hampir menangis. Ia mendengar langkah Ustaz Haris mendekat lagi. "Aku hanya ingin membimbingmu, Nadia," katanya, masih dengan suara lembut yang kini terasa mengerikan. Namun, sebelum Ustaz Haris bisa mendekat lebih jauh, Nadia menendang meja kecil di sampingnya dengan keras, membuat suara berdebam yang bergema di ruangan. Fitnah berbalik. Suara keras itu menarik perhatian beberapa orang yang masih berada di sekitar masjid. Tidak lama kemudian, pintu diketuk dari luar. "Nadia, kau di dalam?" Suara seorang pria terdengar dari luar, mungkin salah satu pengurus masjid. Nadia segera berteriak, "Tolong, saya mau keluar." Mendengar suara itu, Ustaz Haris berubah panik. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri kini terlihat tegang. Dengan cepat, ia melangkah ke belakang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pintu akhirnya terbuka, dan seorang pengurus masjid berdiri di ambang pintu dengan ekspresi bingung melihat Nadia yang ketakutan dan Ustaz Haris yang berdiri di sudut ruangan. "Ada apa ini?" tanyanya curiga. Namun sebelum Nadia bisa bicara, Ustaz Haris lebih dulu bersuara. "Astagfirullah, dia mencoba menggoda saya," katanya dengan ekspresi penuh kepura-puraan. "Saya hanya berusaha menasihatinya, tetapi dia malah mendekati saya dengan cara yang tidak pantas." Nadia terbelalak. "Apa? Itu bohong. Saya yang..." Tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, beberapa orang lain sudah berkumpul di sekitar pintu, mendengar tuduhan Ustaz Haris. Beberapa orang mulai berbisik, dan beberapa wanita dari kelompok dakwahnya memandangnya dengan tatapan jijik. "Nadia, bagaimana mungkin?" bisik salah satu dari mereka. "Tuduhan telah dilontarkan. Seperti Nabi Yusuf yang difitnah oleh Zulaiha, kini Nadia yang menjadi korban fitnah seorang lelaki munafik." Air mata Nadia hampir jatuh. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tetapi dalam satu malam, kepercayaannya telah runtuh. Dari seorang wanita yang dianggap salehah, kini ia dilihat sebagai wanita yang tercela. Dan ia tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Malam itu, setelah tuduhan keji yang dilemparkan Ustaz Haris, dunia Nadia runtuh seketika. Tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Semua mata memandangnya dengan kebencian dan kekecewaan. Hana, sahabat yang dulu membawanya ke dalam kelompok dakwah, mendekatinya dengan ekspresi marah. "Aku tidak percaya kau melakukan ini, Nadia. Ustaz Haris adalah orang yang paling kami hormati, dan kau berani menodai namanya." Nadia menggeleng kuat. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku yang hampir jadi korban." Namun, tidak ada yang mau mendengarnya. Orang-orang yang dulu ia anggap saudara dalam iman kini berbalik memusuhinya. "Keluar dari sini sebelum kau semakin mempermalukan kami," kata salah seorang anggota senior kelompok itu. Tidak ada tempat lagi untuknya di sana. Dengan langkah berat, Nadia meninggalkan masjid, berjalan sendirian di malam yang dingin, tanpa tahu harus pergi kemana. Kepulangan yang menjadi mimpi buruk. Dengan hati hancur, Nadia memutuskan pulang ke desanya. Rumah adalah tempat terbaik untuk berlindung, bukan? Ibu dan ayah pasti akan percaya padanya, bukan? Namun, harapannya itu ternyata terlalu naif. Begitu ia tiba di rumah dengan wajah lelah dan mata sembab, ibunya, Bu Siti, terkejut melihatnya. "Nadia, kenapa pulang tiba-tiba? Kenapa kamu terlihat berantakan?" Ayahnya, Pak Rahman, keluar dari dalam rumah dengan ekspresi muram. Ia memegang koran yang tampaknya baru ia baca. Jadi benar apa yang orang-orang bilang. Suaranya dingin. Nadia mengerutkan kening. "Maksud ayah?" Pak Rahman melempar koran itu ke tanah. Nadia membungkuk dan membacanya. Berita utama lokal menuliskan tuduhan terhadapnya. Mahasiswi dakwah tercela, tertangkap menggoda ustaz ternama. Darah Nadia seakan berhenti mengalir. "Ayah, ini semua salah. Aku dijebak. Ustaz Haris yang mencoba melecehkanku." Suara Nadia penuh kepanikan. Namun, Bu Siti hanya menatapnya dengan wajah kecewa. "Kenapa?
"Nak, kenapa kau begitu tega mempermalukan keluarga kita seperti ini?" Air mata ibunya mengalir. Nadia menggeleng keras. "Ibu, ayah, kalian harus percaya padaku. Aku tidak melakukan apa-apa." Pak Rahman menghela napas berat. "Kami membesarkanmu dengan baik. Kami menyekolahkanmu agar kau jadi anak yang membanggakan. Tapi lihatlah sekarang. Orang-orang di desa mengejek kita. Mereka bilang anakku perempuan jalang yang tidak tahu malu. Itu tidak benar. Aku korban. Kenapa kalian lebih percaya orang lain daripada anak kalian sendiri?" Pak Rahman menatapnya tajam. "Karena kau telah memalukan kami. Kau tahu, sejak berita ini menyebar, orang-orang mencemooh kami. Mereka bilang kami gagal mendidik anak." Nadia menangis tersedu-sedu. "Jadi kalian lebih peduli dengan omongan orang daripada mendengarkan aku?" Bu Siti menutup wajahnya, menangis. "Nadia, kenapa kau melakukan ini pada kami? Apa kau tidak kasihan melihat ayahmu dihina?" Pak Rahman menggeleng. "Tidak ada tempat untukmu di sini. Nadia, pergi." Dunia Nadia terasa runtuh lagi untuk kedua kalinya. "Ayah, ibu, aku tidak punya tempat lain." Namun, Pak Rahman tetap berdiri kaku. "Kami tidak ingin melihatmu lagi. Kami sudah tidak punya anak seperti kamu." Nadia jatuh berlutut, menangis terseduh di depan rumah yang dulu menjadi tempatnya berlindung. Tapi tidak ada lagi pelukan hangat dari ibunya. Tidak ada lagi suara lembut ayahnya. Yang ada hanya dinginnya malam dan perasaan sepi yang begitu menusuk. Akhirnya, dengan langkah berat, Nadia berdiri. Ia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, orang tuanya, kehormatannya. Dan kini, ia tidak tahu harus pergi kemana. Hujan masih mengguyur deras ketika Nadia duduk di dalam kedai kecil itu. Tubuhnya masih gemetar. Setelah diusir dari rumah dan dicampakkan oleh semua orang, kini ia hanya bisa menggantungkan harapannya pada seseorang yang bahkan belum tentu bisa ia percaya, Raka. Pertemuan mereka bukanlah sesuatu yang asing. Raka adalah teman kuliahnya dulu, seorang pria yang sering dianggap anak nakal oleh teman-teman Nadia. Ia sering absen dari kajian, jarang terlihat di masjid, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kafe atau tempat nongkrong lainnya. Dulu, Nadia menghindarinya. Namun kini, Raka adalah satu-satunya orang yang menawarkan kepedulian saat semua orang membuangnya. Ajakan menginap di kontrakan. Setelah mendengar kisah Nadia yang memilukan, Raka menghela napas panjang. "Aku nggak habis pikir. Bagaimana mungkin mereka lebih percaya Ustaz Haris daripada kamu?" Nadia hanya menunduk, menahan tangis. Raka menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kamu nggak mungkin tidur di jalan. Kalau kamu mau, kamu bisa menginap di kontrakanku dulu. Hanya sementara, sampai kamu menemukan jalan keluar." Nadia ragu. Ia tahu betapa bahayanya seorang wanita sendirian dengan pria di tempat sepi. Tetapi, apa pilihannya? Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Baiklah. Akhirnya ia mengangguk pelan. Raka tersenyum. "Jangan khawatir. Aku nggak akan macam-macam. Aku cuma mau bantu." Malam yang menghancurkan. Sesampainya di kontrakan, Raka memberinya handuk dan baju yang lebih kering untuk dipakai. Nadia duduk di sudut kasur, masih merasa canggung, tetapi juga terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Raka duduk di kursi di seberang kamar, menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Nadia, kamu tahu, aku selalu memperhatikan kamu dari dulu." Nadia mengernyit. "Maksudmu?" Raka tersenyum tipis. "Dulu aku melihatmu sebagai gadis yang begitu suci, begitu tak tersentuh." Nadia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam nada suara Raka. "Tapi sekarang," lanjutnya, "sekarang kamu hanyalah wanita yang sendirian, tanpa perlindungan, tanpa tempat kembali." Jantung Nadia mulai berdegup kencang. "Raka, kamu bercanda, kan?" Suaranya gemetar, tetapi Raka tidak bercanda. Ia berdiri, melangkah perlahan mendekatinya. "Aku tidak seperti mereka, Nadia. Aku tidak akan berpura-pura saleh.
Tapi aku juga tidak akan menyangkal kalau aku menginginkanmu. Nadia langsung berdiri dan mundur ke belakang. Raka, jangan lakukan ini. Namun, wajah Raka tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Dalam sekejap, ia menarik tangan Nadia dan membantingnya ke kasur. Jangan pura-pura suci lagi. Kamu sudah tidak punya siapa-siapa. Siapa yang akan menolongmu? Nadia meronta, menjerit, memohon. Tetapi Raka jauh lebih kuat. Malam itu, dunia Nadia hancur untuk kedua kalinya. Pagi yang sunyi. Ketika Nadia membuka matanya keesokan paginya, tubuhnya terasa nyeri, hatinya terasa kosong. Luka yang Ustaz Haris tinggalkan belum sembuh. Tetapi kini ada luka baru yang lebih dalam. Ia menoleh ke samping. Kosong. Raka sudah pergi. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda bahwa pria itu pernah ada di sana. Hanya tubuhnya yang terasa sakit dan pikirannya yang penuh dengan kehancuran. Sekarang, ia benar-benar sendirian. Nadia duduk diam di tepi tempat tidur kontrakan yang kini kosong. Raka telah menghilang, meninggalkannya dengan luka baru yang tak bisa ia hapus. Ia tertawa kecil, namun suaranya penuh kepahitan. Luar biasa. Dua orang laki-laki dengan wajah berbeda, tapi sama saja. Munafik. Ustaz Haris dan Raka. Satu berbicara tentang surga, satunya berbicara tentang kebebasan. Namun pada akhirnya, keduanya hanya ingin satu hal, tubuhnya. Air mata Nadia mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Kali ini, ia dipenuhi kemarahan. Di mana Tuhan saat aku berdoa meminta pertolongan? Saat aku menangis meminta perlindungan? Kenapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Selama ini, ia percaya bahwa dengan menjadi wanita yang taat, hidupnya akan selalu berada di jalan yang benar. Bahwa Tuhan akan selalu melindunginya. Tapi mana buktinya? Kekecewaan yang mendalam. Nadia berjalan tanpa arah di sepanjang jalanan kota yang semakin larut. Kepalanya dipenuhi dengan suara-suara kebencian yang terus berputar. Setiap kali ia melihat seorang pria dengan peci dan baju koko, ia merasakan mual. Setiap kali ia mendengar azan berkumandang, hatinya mencemooh. Semua ini hanya ilusi. Semua ini hanya omong kosong. Ia teringat Ustaz Haris yang selalu berceramah tentang kesucian wanita, tentang bagaimana wanita harus menjaga dirinya dari godaan dunia. Namun, pada akhirnya, dialah yang menjadi godaan itu sendiri. Ia teringat keluarganya, yang lebih percaya pada omongan orang daripada putri mereka sendiri. Mereka semua hanya menggunakan agama sebagai topeng. Topeng untuk menutupi kerakusan, keinginan, dan nafsu mereka sendiri. Dan kini, ia tidak ingin menjadi bagian dari kemunafikan itu lagi. Memilih jalan yang berbeda. Tanpa tujuan yang jelas, Nadia akhirnya tiba di sebuah bar kecil di sudut kota. Tempat yang dulu ia hindari. Ia melihat sekelompok wanita berdandan mencolok, tertawa dengan pria-pria yang tak dikenalnya. Musik berdentum, gelas-gelas berisi alkohol diangkat dalam perayaan yang entah untuk apa. Dulu, ia akan menundukkan pandangan dan membaca istighfar jika melewati tempat seperti ini. Tapi malam ini, ia melangkah masuk tanpa ragu. Saat seorang pria menawarkan segelas minuman padanya, ia menerimanya tanpa berpikir dua kali. Ketika alkohol menyentuh bibirnya untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu dalam dirinya mati. Namun ia tidak peduli lagi. Jika Tuhan membiarkan dunia menghancurkannya, maka ia akan menghancurkan dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Malam itu, Nadia resmi melepaskan siapa dirinya yang dulu, dan ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Malam demi malam, Nadia semakin larut dalam dunia yang dulu ia benci. Bar, minuman keras, pria-pria asing, semua yang dulu dianggap haram kini menjadi bagian dari hidupnya. Awalnya, ia hanya ingin melupakan rasa sakit. Namun semakin ia mencoba lari, semakin dalam ia terjerumus. Perjalanan menuju kehancuran. Dalam beberapa minggu, Nadia mulai terbiasa dengan kehidupan bar dan klub malam. Ia mulai mengenal banyak orang, wanita-wanita yang bernasib sama dengannya, pria-pria yang hanya peduli pada kesenangan sesaat.
Hidup ini cuma soal bertahan. Jadi kenapa aku harus peduli dengan dosa atau surga? Pikirnya setiap kali meneguk alkohol. Suatu malam, ia bertemu dengan Arman, seorang pria kaya yang sering datang ke tempat itu. Berbeda dengan pria-pria lain yang hanya ingin bersenang-senang, Arman tampak tertarik padanya dengan cara yang berbeda. "Kamu bukan seperti perempuan lain di sini," katanya sambil menatapnya lekat. Nadia tertawa kecil. "Lalu aku ini perempuan seperti apa?" Arman mengangkat bahu. "Aku tidak tahu, tapi aku ingin tahu lebih banyak." Dan sejak malam itu, Arman selalu ada di sekitarnya. Lelaki yang berbeda, Arman memperlakukan Nadia dengan lebih baik daripada pria-pria lainnya. Ia membelikan Nadia baju mahal, membawanya ke restoran mewah, memberinya perhatian yang selama ini ia rindukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa diinginkan bukan hanya karena tubuhnya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Arman memiliki satu kelemahan. Ia adalah seorang pecandu narkoba. Awalnya, Nadia tidak peduli. Ia sudah cukup jauh dari kehidupannya yang dulu. Jadi apalagi yang perlu ia jaga? Tetapi Arman mulai menawarkannya sedikit demi sedikit. "Cuma sekali aja, sayang. Biar kamu lebih santai." Dan tanpa berpikir panjang, Nadia menerimanya. Jatuh lebih dalam. Malam-malamnya yang dulu hanya diisi dengan alkohol kini mulai dipenuhi dengan zat-zat yang lebih memabukkan. Nadia tidak lagi hanya melarikan diri dari rasa sakit. Ia kini benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Namun, semakin ia tenggelam, semakin samar batas antara kesenangan dan kehancuran. Dan di suatu titik, Nadia sadar bahwa ia tidak lagi bisa mengendalikan hidupnya. Nadia menatap pantulan dirinya di cermin kamar hotel yang remang-remang. Matanya sembab, tubuhnya terasa ringan karena efek narkoba yang baru saja ia konsumsi. Wajahnya yang dulu bercahaya kini tampak kosong. Tak ada lagi sisa dari gadis salehah yang dulu dikenal orang. Ia menghela napas berat. "Sejauh ini aku telah pergi. Apa aku masih bisa kembali?" Namun, pertanyaan itu segera ia tepiskan. Kembali kemana? Tidak ada rumah yang menunggunya. Tidak ada keluarga yang peduli. Tuhan pun seakan telah membiarkannya jatuh. Dunia yang menghisapnya. Seiring waktu, Nadia semakin larut dalam hubungan berbahaya dengan Arman. Pria itu bukan hanya memberinya kemewahan, tetapi juga ketergantungan. Arman selalu memastikan Nadia tidak pernah sadar sepenuhnya. Dengan alkohol dan obat-obatan, ia mengontrol Nadia seperti boneka yang patuh. Awalnya, Nadia merasa Arman adalah pelabuhannya. Namun, semakin lama, ia mulai menyadari sesuatu. Arman tidak mencintainya. Ia hanya memiliki Nadia karena ia bisa. Ketika Arman mulai membawa teman-temannya dan menyuruh Nadia untuk melayani mereka, ia sadar ini bukan lagi hanya tentang pelarian. Ini adalah perbudakan. Namun, ia terlalu lemah untuk melawan. Atau mungkin, ia sudah tidak peduli lagi. Dikhianati lagi. Suatu malam, Nadia terbangun di kamar hotel yang tidak ia kenali. Tubuhnya terasa sakit. Kepalanya berdenyut. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, tetapi semuanya buram. Arman masuk ke kamar. Wajahnya tenang seperti biasa. "Sudah bangun?" tanyanya sambil menuangkan segelas anggur. Nadia berusaha duduk. Tubuhnya terasa lemas. "Apa yang terjadi?" Arman tersenyum tipis. "Santai saja, sayang. Aku hanya berbagi sedikit dengan teman-temanku tadi malam." Dunia Nadia seakan runtuh. "Apa?" Arman menatapnya tanpa rasa bersalah. "Kamu tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Aku sudah memberimu segalanya, kan? Ini saatnya kamu membalas budi." Nadia merasakan mual. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Dan disitulah ia sadar, ia bukan hanya kehilangan arah, tetapi juga kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Keinginan untuk mengakhiri segalanya. Malam itu, Nadia duduk di balkon kamar hotel, menatap jalanan kota yang ramai. Di bawah sana, kehidupan terus berjalan. Tetapi bagi Nadia, dunia telah berhenti berputar.
Tangannya gemetar saat ia mengambil pisau kecil dari meja. Mungkin ini saatnya aku mengakhirinya. Air matanya jatuh, tetapi tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi doa. Hanya sunyi. Dan dalam kesunyian itu, Nadia harus memilih. Apakah ia akan terus tenggelam atau mencari cara untuk bangkit? Malam terasa begitu dingin di balkon hotel tempat Nadia duduk. Pisau kecil yang ia genggam terasa berat di tangannya. Pikirannya kacau, tubuhnya lemas, dan hatinya kosong. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Ia memandang jalanan di bawahnya. Mobil-mobil melintas. Lampu-lampu kota berkelap-kelip. Di bawah sana, dunia terus berjalan seperti biasa. Seakan tidak peduli bahwa seorang gadis di lantai atas sedang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nadia menarik napas dalam. Matanya menatap kosong ke depan. Bagaimana jika ia loncat? Bagaimana jika ia menggoreskan pisau itu ke nadinya? Setidaknya, ia tidak perlu lagi merasa sakit. Ingatan yang menyakitkan. Namun sebelum ia bergerak, ingatan-ingatan lama menyeruak ke dalam kepalanya. Ia kembali mengingat masa kecilnya. Saat ia pertama kali belajar membaca Al-Quran di pangkuan ibunya. Saat ayahnya mengajaknya ke masjid. Saat ia merasa aman dan dicintai. Tapi semua itu telah hilang. Ibunya, ayahnya, semua orang yang seharusnya melindunginya justru membuangnya seperti sampah. Dan kini, ia benar-benar sendirian. Matanya kembali melihat pisau di tangannya. Jika Tuhan memang ada, kenapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Kenapa Tuhan diam saat Ustaz Haris mencoba memperkosanya? Kenapa Tuhan tidak menolongnya saat keluarganya mengusirnya? Kenapa Tuhan tidak menghentikan Raka? Kenapa Tuhan membiarkannya jatuh sejauh ini? Air mata mengalir di pipinya. Kau memang tidak pernah ada, kan? Bisiknya lirih. Dan dengan itu, Nadia mengangkat pisau ke pergelangan tangannya. Panggilan telepon yang mengubah segalanya. Namun sebelum ia sempat melukai dirinya sendiri, ponselnya bergetar. Nadia mengabaikannya. Namun, getarannya terus berulang. Memaksanya untuk melirik layar. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia menjawab panggilan itu. Halo? Suaranya nyaris tak terdengar. Dari seberang, terdengar suara wanita yang familiar. Suara yang sudah lama tidak ia dengar. Nadia, ini aku, Hana. Jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Hana, teman lamanya. Satu-satunya orang yang dulu benar-benar peduli padanya. Kamu di mana? Suara Hana terdengar cemas. Aku sudah lama mencari kabar kamu. Nadia terdiam. Pikirannya masih kacau. Kenapa Hana tiba-tiba menghubunginya? Kenapa sekarang? Aku. Suaranya tercekat. Nadia, dengarkan aku. Kali ini suara Hana lebih serius. Aku tahu semua yang terjadi. Aku tahu tentang Ustaz Haris. Aku tahu tentang keluargamu. Aku tahu semuanya. Air mata kembali jatuh dari mata Nadia. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Aku percaya padamu. Saat itu, sesuatu dalam diri Nadia retak. Selama ini, ia berpikir tidak ada lagi yang mempercayainya. Tidak ada lagi yang peduli. Tapi ternyata, masih ada seseorang yang tidak menyerah padanya. Dan mungkin, masih ada alasan untuk bertahan. Nadia mengeratkan genggamannya di ponsel. Dengan suara bergetar, ia berkata, Hana, tolong aku. Setelah sekian lama tenggelam dalam kegelapan, suara Hana menjadi satu-satunya yang menarik Nadia kembali ke dunia nyata. Aku percaya padamu, Nadia. Aku di sini. Kata-kata itu menggema di hatinya, membangkitkan sesuatu yang hampir mati dalam dirinya. Harapan. Malam itu, Nadia memutuskan untuk mengikuti Hana. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan seseorang membawanya pergi dari tempat yang telah menghancurkannya. Memulai kembali, Hana membawa Nadia ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, tapi jauh lebih tenang dibandingkan kehidupan yang selama ini dijalaninya. Di sana,
Nadia mulai menjalani hidup yang berbeda. Ia tidak lagi dikelilingi alkohol dan obat-obatan. Tidak ada lagi laki-laki yang memperlakukannya seperti barang. Namun, ia juga tidak langsung menemukan kedamaian. Mimpi buruk masih menghantuinya. Rasa benci terhadap agama masih ada, dan luka dalam hatinya masih terasa begitu dalam. Suatu malam, saat Hana sedang membaca Al-Quran, Nadia bertanya dengan nada sinis, "Kamu masih percaya Tuhan setelah semua ini?" Hana menutup musyafnya perlahan. "Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, Nadia. Kita yang menjauh darinya." Nadia tertawa kecil, getir. Kalau memang begitu, kenapa dia membiarkan semua ini terjadi? Hana tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum lembut. Mungkin karena dia ingin kita kembali padanya, tapi dengan pemahaman yang berbeda, lebih dalam. Kata-kata itu tidak langsung mengubah Nadia, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa marah saat mendengar nama Tuhan disebut. Titik balik yang menyakitkan. Seiring waktu, Hana terus mendampingi Nadia. Ia tidak memaksa Nadia untuk langsung sholat atau membaca Al-Quran, tetapi selalu ada untuknya, sebagai teman, sebagai saudara. Perlahan, Nadia mulai membuka hatinya. Ia mulai mendengarkan ceramah, membaca kembali buku-buku Islam yang dulu pernah ia cintai. Namun, di saat ia mulai merasa ada harapan untuk kehidupan barunya, sesuatu terjadi. Suatu sore, saat mereka sedang memasak bersama di dapur, tiba-tiba Nadia jatuh pingsan. Hana panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian tes, dokter datang dengan wajah serius. "Nadia, hasil tes darahmu menunjukkan bahwa kamu positif HIV." Dunia Nadia terasa berhenti sejenak. HIV? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Tangannya gemetar. Matanya membesar. "Tidak, ini tidak mungkin." Dokter menjelaskan dengan hati-hati bahwa virus itu mungkin didapat dari hubungan tak terlindungi di masa lalunya. Nadia hanya bisa diam. Selama ini, ia berusaha menghapus jejak kehidupannya yang kelam. Tapi ternyata, ada bagian dari masa lalu yang akan terus melekat padanya. Hana menggenggam tangannya erat. "Kamu tidak sendirian, Nadia. Aku tetap di sini." Namun, bisakah ia menerima kenyataan ini? Perjalanan kembali kepada Tuhan. Setelah diagnosa itu, Nadia kembali terpuruk. Malam-malamnya dipenuhi tangisan. Ia merasa jijik dengan dirinya sendiri, merasa hina, merasa tidak ada gunanya mencoba berubah. Buat apa aku kembali ke jalan yang benar kalau hidupku sudah hancur? Namun, Hana tidak menyerah. Ia terus mengingatkan Nadia bahwa hidupnya masih punya makna. Bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali. Suatu malam, setelah sekian lama, Nadia akhirnya berwudu. Saat air menyentuh wajahnya, ia terisak. Sudah berapa lama sejak ia terakhir kali merasakan ketenangan ini? Dan ketika ia berdiri untuk sholat, tubuhnya gemetar. Di rakaat pertama, ia menangis. Di rakaat kedua, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Dan di sujud terakhir, ia akhirnya berkata dengan tulus, "Ya Allah, jika Engkau masih menerimaku, aku ingin kembali." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa tidak lagi sendirian. Sejak menerima diagnosis HIV, hidup Nadia tidak lagi sama. Awalnya, ia merasa hancur. Ia menangis berhari-hari, bertanya-tanya mengapa Tuhan memberinya kesempatan untuk kembali hanya untuk memberinya penyakit yang mematikan. Namun, seiring waktu, dengan dukungan Hana, Nadia mulai melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda. Mensyukuri takdir. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah, Nadia memandang langit berbintang. "Hana, aku dulu sangat membenci Tuhan. Aku pikir Dia sudah meninggalkanku. Tapi ternyata, Dia selalu ada di dekatku." Hana menatapnya lembut. "Apa yang membuatmu berpikir begitu?" Nadia tersenyum kecil. "Kalau Tuhan memang sudah meninggalkanku, aku pasti tidak akan diberi kesempatan untuk sadar. Aku pasti akan mati dalam keadaan hina, masih tenggelam dalam dosa."
Hana menggenggam tangannya erat. Ya, Nadia, Allah selalu menunggu hambanya kembali. Nadia menghela napas. Aku bersyukur, Hana. Aku bersyukur masih punya waktu untuk bertobat. Walaupun tubuhku sudah rusak, setidaknya aku bisa kembali dalam keadaan bersih. Kali ini, tidak ada air mata kesedihan, hanya ketenangan. Hari-hari terakhir, seiring waktu, kesehatan Nadia semakin menurun. Tubuhnya semakin lemah, nafsu makannya berkurang, dan wajahnya semakin pucat. Namun, ia tetap tersenyum. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan beribadah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Ia tahu waktunya tidak lama, tapi ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Aku tidak takut mati lagi, Hana. Justru aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Hana menangis mendengar kata-kata itu, tetapi ia juga bahagia. Nadia telah menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Kematian yang indah. Suatu pagi, saat Hana masuk ke kamar Nadia, ia menemukan sahabatnya itu sedang tidur dengan damai. Namun, saat ia mendekat, Nadia tidak lagi bernapas. Wajahnya tenang, dengan senyum kecil di bibirnya, seolah ia benar-benar pergi dengan bahagia. Hana menahan isak tangis. Sahabatnya telah pergi, tetapi ia tahu Nadia telah kembali kepada Tuhan dalam keadaan bersih. Ia teringat kata-kata terakhir Nadia semalam sebelum tidur. Hana, jika aku pergi besok, jangan bersedih. Aku bahagia karena aku kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Dan disitulah Hana sadar, Nadia tidak mati dalam kehinaan. Ia mati sebagai seorang muslim yang telah bertaubat.